هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين. Sahabatku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bahwa ada 6 hal yang bisa menghancurkan iman kita. Yang pertama, kita terlalu sering mengikuti hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mengetahui apakah perbuatan aktivitas yang kita lakukan ini sudah benar masih dalam jalur koridor syariat Islam. Karena ketika kita terus memberikan peluang kepada hawa nafsu kita, maka inilah yang sangat berbahaya. Dan ini adalah racun yang sangat berbisa, yang pasti akan membinasakan kita bila kita terus mengikuti hawa nafsu ini. Maka caranya adalah senantiasa kita berlindung kepada Allah, dan kita pakai akal kita untuk memikirkan apakah yang kita lakukan ini tidak melanggar hukum syariat Islam. Itu yang terpenting. Kalau kita tahu itu melanggar, maka sebisa mungkin kita memohon pertolongan Allah dan segera kita jauhi sebelum kita masuk lebih dalam kepada hawa nafsu tersebut yang pastinya menghantarkan kita pada pintu-pintu penyesalan. Kemudian yang kedua, mengabaikan sholat, khususnya sholat wajib 5 waktu dan sholat-sholat sunnah rawatib tentunya, seperti qobliyah, ba'diyah. Sebab sholat-sholat sunnah ini yang nanti akan menyempurnakan sholat wajib kita jika ada kekurangan. Maka dari itu ketika kita mendengar azan, sebisa mungkin apapun aktivitas kita tinggalkan. Karena sejatinya hidup ini hanya ada 2. Hanya ada 2 yang harus kita buru-buru mengerjakannya. Dan 2 ini akan datang kepada siapapun, dan ini adalah sesuatu yang pasti. Yang pertama yang kita harus buru-buru adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Karena memang sejatinya dengan tujuan sholat inilah kita diciptakan. Dan ketika sholat ini sudah kita abaikan, maka dengan sangat mudah syaitan menjerumuskan kita. Karena ini adalah tiangnya agama kita. Karena ini adalah benteng dalam diri kita yang nantinya menjadi pelindung kita agar bisa menepis gangguan syaitan apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang salah. Perhatikan, Nabi kita yang mulia mengatakan bahwa agama kita itu sebagaimana teman-teman dekat kita. Kalau kita salah memilih teman, salah memilih sahabat, maka kita pun akan terpengaruh dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka sehari-hari, apa yang mereka lihat, maka ini akan terpengaruh di dalam hati kita. Sedangkan hati kita itu lemah, dia sangat mudah terbolak-balik. Maka perhatikan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita mengantar kepada ketaatan, ambil, pegang erat-erat, karena melepaskannya itu sangat mudah. Maka jaga hubungan baik kepada teman-teman yang soleh,
yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat, karena di sanalah sejatinya kita tinggal. Sebab dunia ini bukan tempat kita tinggal, melainkan dunia ini adalah tempat kita meninggal. Kemudian yang keempat, tenggelam dalam kesibukan duniawi. Kita tahu, kita sadar bahwa setiap kita punya aktivitas pekerjaan apapun itu. Tapi ingat, sejatinya jadikanlah pekerjaan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena ketika kita bekerja, bermuamalah, kemudian ini justru melupakan, memalingkan diri kita kepada akhirat kita yang di sanalah sesungguhnya kehidupan kita, maka tinggalkan pekerjaan itu. Kalau pekerjaan tersebut mendatangkan kemudaratan kepada kita, kemudian menjauhkan kita dari Allah, pekerjaan tersebut memaksa kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, maka jauhkan. Sebesar apapun pendapatan Anda, gaji Anda, setinggi apapun jabatan Anda di dalam satu pekerjaan tersebut, yang kita tahu ketika kita masuk di sana mengabaikan akhirat kita, maka tinggalkan. Tidak ada pilihan. Karena waktu tidak pernah berulang. Dan lakukan sesegera mungkin, mohon kepada Allah agar diteguhkan hatinya untuk bisa meninggalkan pekerjaan tersebut. Apapun itu aktivitas yang sifatnya duniawi. Kemudian selanjutnya, tidak pernah menuntut ilmu agama. Kita tahu ilmu agama ini adalah senjata kita, tameng kita. Kemudian kita menghadiri majelis ilmu, kita doa di sana, itu doa yang sangat mustajab. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, taman-taman surga, kita ajak keluarga kita di sana, maka turunlah sakinah. Dan ketika kita hadir di majelis ilmu, para malaikat mengampunkan doa kepada Allah untuk kita. Dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita rajin dan semakin kuat niatnya untuk menuntut ilmu. Semakin jauh langkah kaki kita keluar rumah untuk menuntut ilmu, semakin besar pula cintanya Allah turun kepada kita. Kemudian yang terakhir, membuang-buang waktu luang. Kita tahu bahwa waktu ini tidak bisa berulang. Allah mengatakan, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya kita ini manusia semuanya pasti dalam keadaan merugi, kecuali siapa-siapa yang mengajak kepada ketaatan dan kebaikan. Maka kalau kita menjalankan sesuatu, kita tahu di sana tidak ada hal yang bisa menguatkan iman, tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan pahala atau kebaikan kepada kita, maka tinggalkan. Mati bisa datang kapan saja. Sementara waktu tidak bisa diulang kembali, dan dunia ini adalah di mana waktunya kita bercocok tanam. Nanti di akhirat kita menuai segala bentuk hasil baik dan buruk, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita amalkan di dunia ini. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan setiap detiknya untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, tentunya yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.